Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu di bab 1 tentang menggambar flora, fauna, alam benda, dan ragam hias. Di materi sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Maka pada kesempatan kali ini kalian akan belajar bagaimana cara atau teknik menggambar ragam hias. Berikutnya, silahkan siapkan buku catatan dan bolpoin kalian. Catat poin-poin penting pada materi hari ini ya. Adapun kompetensi dasar pada bab ini yaitu 3.2, memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias, dan 4.2, menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat melihat gambar ragam hias flora dan fauna serta geometris, menanyakan cara menggambar ragam hias flora dan fauna serta geometris, menanyakan makna gambar ragam hias flora dan fauna serta geometris, menghubungkan antara konsep dan prosedur gambar ragam hias flora dan fauna serta geometris dengan budaya setempat, membandingkan konsep dan prosedur gambar ragam hias flora dan fauna serta geometris yang berkembang dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat, menggambar ragam hias flora dan fauna serta geometris, dan yang terakhir, mempresentasikan secara lisan atau tulisan mengenai karya yang dikerjakan. Anak-anak, ada yang masih ingat apa itu flora? Ya, betul sekali. Flora adalah tumbuhan, fauna adalah hewan, dan alam benda adalah benda-benda yang ada di sekitar kalian. Contohnya seperti kursi, meja, buku, dan lain sebagainya. Lalu, apa itu ragam hias? Ada yang tahu? Ragam hias merupakan bentuk dasar hiasan yang umumnya dibuat secara berulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu kerajinan. Adapun jenis ragam hias diantaranya ada motif flora, motif fauna, motif figuratif, dan motif geometris. Motif flora. Motif flora merupakan motif hias yang menggambarkan motif tumbuh-tumbuhan yang dilakukan dengan berbagai cara, baik natural maupun stilasi. Jenis tumbuhan yang dijadikan objek berbeda tergantung dari lingkungan tempat motif tersebut diciptakan. Motif tumbuhan yang telah digubah jarang dapat dikenali dari jenis dan bentuk tumbuhan apa sebenarnya yang digubah atau distilasi. Berikutnya adalah motif fauna. Motif fauna yang dijadikan objek untuk menggambar adalah binatang. Penggambaran binatang dalam motif hias sebagian besar merupakan hasil gubahan atau stilasi, jarang berupa binatang secara natural. Namun, hasil gubahannya masih dapat dikenali bentuk dan jenis binatang yang digubah. Dalam visualisasinya, bentuk binatang terkadang hanya diambil pada bagian tertentu atau tidak sepenuhnya dan dikombinasikan dengan motif lain. Jenis binatang yang dijadikan objek gubahan antara lain burung, singa, ular, kera, dan gajah. Berikutnya adalah motif figuratif. Manusia sebagai salah satu objek dalam penciptaan motif hias mempunyai beberapa unsur, baik secara terpisah seperti kedok atau topeng, dan secara utuh seperti bentuk-bentuk dalam pewayangan. Lalu berikutnya adalah motif geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias tertua.
Motif ini banyak menggunakan unsur-unsur dalam ilmu ukur seperti garis-garis lengkung dan lurus, lingkaran, segitiga, segi empat, bentuk meander, swastika, bentuk pilin, dan yang lainnya. Pada mulanya, motif hias ini dibuat dengan guratan-guratan mengikuti bentuk benda yang dihias. Dalam perkembangannya, motif ini dapat diterapkan pada berbagai tempat dan berbagai teknik. Berikutnya adalah pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi empat, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tidak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan. Nah, anak-anak, itu dia penjelasan mengenai apa itu menggambar ragam hias, baik dari pengertiannya, jenisnya, maupun pola menggambar ragam hias. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwa silahkan kalian catat poin-poin penting pada materi hari ini, kemudian kirim japri ke WhatsApp pribadi Ibu ya. Nah, di pertemuan berikutnya kalian akan belajar mengenai bagaimana teknik menggambar ragam hias. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.